warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan video PPT proposal studi kelayakan pendirian apotek, yaitu Apotek Rahayu Farma yang bertempat di Jalan Cempaka nomor 3 RT 3 RW 2 Bangunsari, Caruban, Kabupaten Madiun, yang dibuat oleh kelompok C1 RPL 2 dengan anggota yang pertama Bu Endah Murniati 20484R045, yang kedua Bu Tati Susilowati 20484R068, yang ketiga Ibu Resa Inisanti 20484R066, nomor 4 Ibu Fitri Widiati 20484R046, yang kelima Ibu Fitria Bayun 20484R047, yang keenam Bapak Guntoro 20484R050. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tampilan foto kami berenam dari kelompok C1 RPL 2. Untuk slide berikutnya, yaitu bab 1 pendahuluan, merupakan latar belakang. Latar belakang ini meliputi pengertian apotek. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Salah satu realisasi pembangunan di bidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotek. Yang kedua adalah prospek. Apotek adalah bisnis, sedangkan profesi apoteker sebagai penanggung jawabnya adalah bentuk pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan sinergi yang baik, dari segi bisnis dan pelayanan apotek harus menjadi tempat yang nyaman, leluasa, serta ramah dengan pasien atau konsumen. Senyuman manis dan pelayanan ramah serta penjelasan yang mudah untuk dipahami oleh konsumen akan membuat konsumen merasa diterima dengan baik dan tentunya dimanusiakan. Dengan demikian, peran apoteker atau apa sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain harus pandai sebagai penanggung jawab dari kefarmasian saja, melainkan juga dapat mengelola apotek sesuai prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan. Visi dan misi Apotek Rahayu Farma. Visi mewujudkan pelayanan kefarmasian yang bermutu dengan menjadikan Apotek Rahayu Farma sebagai sarana kesehatan yang berbasis pharmaceutical care dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia Apotek Rahayu Farma. Untuk misinya, yaitu memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada customer satisfaction untuk memberikan kualitas hidup pasien menuju tercapainya derajat kesehatan yang optimal, membentuk sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya pelayanan kefarmasian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraannya, menyediakan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Berperan aktif bersama-sama tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan kemajuan di bidang kesehatan umumnya dan bidang kefarmasian pada khususnya. Berikut adalah nama apotek dan logo apotek kami. Nama apotek kami yang didirikan adalah Apotek Rahayu Farma yang terletak di Jalan Cempaka nomor 3 RT 3 RW 2 Bangunsari, Caruban, Kabupaten Madiun. Berikut logonya. Kemudian slogan pelayanan kami. Slogan pelayanan yang sekaligus menjadi unggulan Apotek Rahayu Farma adalah melayani dengan ramah, cepat, tepat, lengkap, dan ikhlas. Tujuan Apotek Rahayu Farma adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana atau tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Yang kedua, sebagai sarana farmasi yang melakukan
peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat dan bahan obat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat setempat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keempat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara rasional dalam praktek pengobatan sendiri atau swamedikasi. Untuk analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian dipetakan dalam gambar matriks SWOT yang terdiri dari 1. Kekuatan atau strength, 2. Peluang atau opportunities, 3. Ancaman atau threat, kemudian 4. Kelemahan atau weakness. Berikut adalah diagram ilustrasi analisis SWOT yang terdiri dari pengaruh dari dalam dan juga dari luar. Untuk dari dalam ada strength atau kekuatan, kemudian weakness kelemahan. Dari luar ada opportunity atau peluang, kemudian threat atau ancaman yang dapat membantu dalam mencapai tujuan. Itu juga ada strength atau kekuatan, kemudian opportunities atau peluang. Sedangkan yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan ada weakness atau kelemahan dan threat atau ancaman. Kemudian di bab 2 ada analisa yang meliputi aspek pemasaran. Pertama, A. Peramalan permintaan pasar mendatang. Dewasa ini semakin banyaknya informasi obat dan ledakan produk obat yang beredar di masyarakat. Hal ini mengundang minat masyarakat untuk lebih memilih kunjung ke apotek daripada ke rumah sakit. Kemudian 2. Analisis persaingan yang terdiri dari 1. Membandingkan usaha satu dengan usaha lain yang sejenis pada faktor persaingannya. Kedua, dengan membandingkan tingkat kepentingan dari masing-masing faktor. Semakin penting maka salesnya semakin tinggi. C. Perkembangan faktor intern yang terdiri dari 1. Tingkat pelayanan, 2. Penetapan harga, 3. Kegiatan promosi, 4. Kelengkapan barang. Kemudian untuk D, menentukan segmentasi target dan posisi di pasar. Itu terdiri dari segmentasi atau golongan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Kemudian targeting semua golongan masyarakat. Kemudian positioning, membangun image pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk legalisasinya itu terdiri dari fotokopi SIK atau SP, fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata, fotokopi dinas bangunan, kemudian daftar asisten apoteker yang mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan juga SIK, asli dan fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek, surat pernyataan apa tidak bekerja pada perusahaan farmasi dan tidak menjadi apa di apotek lain, asli dan fotokopi surat izin atas bagi PNS, anggota APRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya, akta perjanjian kerjasama APA dan PSA, surat pernyataan PSA tidak terlibat melanggar undang-undang farmasi. Strategi, kebijakan, dan program pemasaran yang terdiri dari 1. Menyediakan jasa konseling secara gratis oleh APA, kemudian menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian nomor 3. Monitoring pasien, 4. Fasilitas yang menarik seperti ruang tunggu dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas AC, TV, tempat duduk yang nyaman, majalah kesehatan, koran, dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan praktek dokter. Untuk aspek pemasaran dari lokasi dan lingkungan, Apotek Rahayu Pharma yang bertempat di Jalan Cipaka nomor 3 ada 3 RW 2 Bangunan Barusan Kabupaten Madiun. Jarak lokasi pendirian apotek dengan supaya tidak terlalu jauh. Konsumen adalah masyarakat sekitar, mahasiswa dan pasien dari rumah sakit yang dekat dengan lokasi pendirian apotek. Untuk bentuk badan usaha, Apotek Rahayu Pharma adalah perusahaan swasta yang dalam pelaksanaan teknis sehari-hari akan dibantu karyawan serta tenaga ahli dalam bidangnya atau apoteker. Struktur organisasi dan manajemennya yaitu sebagai berikut.
Apoteker penanggung jawab apotek atau apa ada 1 orang, apoteker pendamping ada 2, asisten apoteker ada 2, kemudian petugas administrasi ada 1. Berikut ini adalah bagiannya. Untuk kepemilikan usaha, Apotek Rahayu Farma dimiliki oleh 1 apoteker pengelola apotek atau apa. Beliau adalah Ibu Rahayu Ningsih, S.Farm APT. Kemudian apoteker pendampingnya atau APING 1 yaitu Ibu Wahyu Pujiarini, S.Farm APT. Untuk apoteker pendamping 2 atau APING 2 itu Ibu Dila Kadila, S.Farm APT. Kemudian ada praktek dokter sekitar apotek. Untuk dokter umum yaitu Dr. Erlina Sri Orbayiwati. Berikut adalah kepemilikan usaha Apotek Rahayu Farma. Untuk fasilitas yang terdapat pada Apotek Rahayu Farma terdiri dari 1 ruang atau area prescription, kemudian ada area swalayan farmasi, ruang tunggu pasien apotek, area tangga, kamar mandi atau WC, gudang, pantry, juga sirkulasi. Kemudian aspek SDM terdiri dari 1 rekrutmen, yaitu 1 apoteker pengelola apotek atau apa, apoteker pendamping, asisten apoteker, tenaga administrasi. Untuk deskripsi pekerjaan, nomor 1 PSA atau pemilik saham. Pemilik saham berkoordinasi dengan apoteker dalam pelaksanaan operasional dan program-program apotek terutama dalam hal penyediaan modal. Kemudian apoteker penanggung jawab apotek dan apoteker pendamping. APA dan APING berkoordinasi dengan pemilik saham memiliki wewenang mengelola apotek. Asisten apoteker bertugas membantu APA dan apoteker pendamping dalam peracikan resep dan penyediaan obat ke pasien. Kemudian tenaga administrasi bertugas melaksanakan kegiatan operasional apotek sehari-hari, termasuk kasir dan membantu delivery service ke konsumen serta bertanggung jawab terhadap terpeliharanya sarana dan prasarana apotek. Standar prosedur operasional atau SPO. 1. Penetapan harga. Penetapan harga obat di Apotek Rahayu Farma berdasarkan metode price based on competitor, yaitu penetapan harga berdasarkan tingkat persaingan. Kemudian SOP alur pasien yang mengunjungi apotek, yaitu pasien masuk ke apotek, kemudian menyerahkan resep, menunggu di ruang tunggu, membayar resep dan kembali menunggu, mengambil resep, berkonsultasi dengan apoteker, kemudian pasien bisa meninggalkan apotek. Alur pasien ke apotek tanpa membawa resep, yaitu pasien yang membeli OTC baik WA atau bukan sajian, sekaligus pemberian informasi. Pasien melakukan pembayaran dan menerima obat, dan kemudian pasien dapat meninggalkan apotek. Berikut adalah SOP alur pasien yang mengunjungi apotek. 3. SOP pelayanan OTC. Pasien datang, menyapa pasien dengan ramah dan menanyakan kepada pasien obat apa yang dibutuhkan. Tanyakan lebih dahulu keluhan atau penyakit yang diderita pasien. Menghitung harga, minta persetujuan terhadap nominal harga. Ambilkan obat yang diminta pasien sesuai dengan permintaan meliputi nama obat dan jumlah obat. Serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat yang jelas. SPO pelayanan OWA. Pasien datang, menyapa pasien dengan ramah dan menanyakan kepada pasien obat apa yang dibutuhkan. Tanyakan lebih dahulu keluhan atau penyakit yang diderita pasien. Tanyakan pada pasien apakah sebelumnya pernah menggunakan obat tertentu dan bagaimana hasilnya. Kemudian SPO pelayanan resep. Menerima resep, lakukan screening resep meliputi administrasi, farmaseutis dan klinis, menghitung harga, minta persetujuan terhadap nominal harga, memberikan nomor antrian, siapkan obat sesuai resep dan SOP untuk peracikan obat di 3D. Kemudian serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat, catat nama pasien, alamat dan nomor telepon pasien sebagai pasien data report. SPO peracikan obat. Siapkan alat yang akan digunakan dan bersihkan meja untuk meracik. Cuci tangan sebelum meracik obat. Membaca instruksi peracikan secara hati-hati.
Pastikan hasil racikan sesuai dengan instruksinya. Masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan dan diberi etiket. Kemudian serahkan kepada petugas lain untuk diperiksa dan diserahkan. Membersihkan peralatan dan meja setelah digunakan. Cuci tangan sampai bersih. Kemudian ada SPO menimbang. Bersihkan timbangan dulu. Pastikan timbangan dalam keadaan 1 dan dalam keadaan 0. Ambil bahan-bahan sesuai dengan permintaan resep. Timbang bahan-bahan sesuai dengan permintaan resep. Ambil bahan yang sudah ditimbang, kemudian diberi nama yang tertera pada botol persediaan bahan. Teliti ulang. SPO konseling OTC. Menanyakan keluhan pasien dan mengapa menggunakan obat tersebut dan sudah berapa lama mengalami keluhan. Menanyakan kondisi pasien setelah menggunakan obat tersebut. Apabila obat yang diminta sesuai kondisi pasien dan efek berharapan, maka obat boleh diberikan. Selanjutnya, SPO konseling OWA. Menanyakan keluhan pasien sehingga pasien menggunakan obat tersebut dan sudah berapa lama pasien mengalami gejala tersebut. Cocokkan kondisi pasien dengan obat yang diminta. Bila obat kurang sesuai untuk pasien, maka direkomendasikan obat yang tepat untuk pasien. Menanyakan tentang bagaimana pasien menggunakan obat tersebut, meliputi dosis, frekuensi, dan lain-lain. SPO konseling resep. Obat diserahkan pada pasien dan ditetapkan data pasien. Menyocokkan obat dengan kondisi pasien, memberitahu pada pasien tentang tujuan penggunaan obat tersebut. Kemudian ada SPO penerimaan dan penyimpanan barang. Saat barang datang dari PDF, cek kesesuaian antara SP dengan faktur dan barangnya. Cek kondisi barang. Faktur ditandatangani oleh apoteker atau asisten apoteker, dilengkapi dengan nomor SIK atau SK, serta diberi stempel apotek. Faktur diambil 1 lembar untuk arsip apotek. Serahkan faktur kepada bagian administrasi untuk diedit di komputer. Berikut adalah tabel investasi Apotek Rahayu Pharma, yang dimana modal diperoleh dari Saudari Rahayu Ningsih, kemudian Saudari Wahyu Puji Arini, Saudari Dila Fadila, ada juga pinjaman bank, terdapat pula modal tetap, modal operasional, dan cadangan modal. Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan Apotek Rahayu Pharma didirikan dengan investasi berupa tanah dan bangunan, dapur lain, perlengkapan, persediaan obat. Kemudian biaya tetap mencakup biaya gaji dan administrasi umum. Lokasi Apotek Rahayu Pharma bertempat di Jalan Cempaka nomor 3 RT 3 RW 2 Bangunsari Sarusan Kabupaten Madiun, dengan tingkat kesehatan penduduk sekitarnya sedang. Jarak lokasi pendirian apotek dengan supplier dalam satu wilayah yang tidak terlalu jauh. Tinjauan terhadap konsumen dari apotek ini diperkirakan sebagian besar adalah masyarakat kompleks perumahan, mahasiswa, dan pasien dari rumah sakit yang berdekatan dengan lokasi pendirian apotek. Kesimpulannya, berdasarkan analisa situasi dan dengan memperhatikan studi kelayakannya, maka pendirian Apotek Rahayu Pharma mempunyai prospek baik, baik ditinjau dari segi pelayanan maupun usahanya. Berikut adalah denah ruangan dan juga gambar bangunan yang akan didirikan Apotek Rahayu Pharma. Kemudian ada peta atau denah lokasi tempat berdirinya apotek kami, Apotek Rahayu Pharma. Berikut adalah gambar seragam untuk semua karyawan Apotek Rahayu Pharma. Berikut adalah gambar belangko kopi resep dan surat pesanan psikotropik Apotek Rahayu Pharma. Berikut adalah belangko surat pesanan dan surat mohon beli Apotek Rahayu Pharma. Berikut adalah belangko nota dan juga etiket yang akan digunakan di Apotek Rahayu Pharma. Berikut adalah video PPT dari kami kelompok C1 RPL 2 tentang studi kelayakan pendirian Apotek Rahayu Pharma. Terima kasih.